Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekonomi Rebani, perkenalkan saya Fadiyatun dari jurusan Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisis permintaan dan penawaran agregatif dalam perekonomian. Yang pertama, konsep permintaan dan penawaran agregatif. Tapi, kita perlu pahami dulu apa itu permintaan dan penawaran agregatif. Permintaan agregatif atau aggregate demand atau sering disingkat AD adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Sementara itu, penawaran agregatif atau aggregate supply atau AS adalah jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dan ditawarkan dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Permintaan agregatif dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat harga, pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, serta kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan penawaran agregatif dipengaruhi oleh faktor produksi, teknologi, serta biaya produksi. Selanjutnya, analisis kurva permintaan agregatif. Kurva AD seringkali menunjukkan hubungan agregatif antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta. Artinya, ketika tingkat harga turun, jumlah barang dan jasa yang diminta akan meningkat. Dan sebaliknya. Adapun 3 efek yang mempengaruhi bentuk kurva AD. Yang pertama adalah efek kekayaan. Ketika harga turun, daya beli masyarakat meningkat karena nilai kekayaan real mereka bertambah. Yang kedua, efek suku bunga. Penurunan harga menyebabkan suku bunga menurun yang mendorong lebih banyak investasi dan konsumsi. Yang ketiga, efek neraca perdagangan. Penurunan harga domestik membuat barang ekspor menjadi lebih murah dan meningkatkan permintaan luar negeri terhadap harga barang tersebut. Selanjutnya, analisis kurva permintaan agregatif. Pada kurva penawaran agregatif akan menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan. Namun, kurva AS tidak selalu memiliki bentuk yang sama. Pada jangka pendek, kurva AS biasanya miring ke atas karena ketika harga meningkat, perusahaan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Namun, dalam jangka panjang, ketika semua faktor produksi dapat disesuaikan, kurva AS akan menjadi vertikal, yang menunjukkan bahwa penawaran agregatif dalam jangka panjang hanya bergantung pada faktor-faktor produksi dan teknologi, bukan pada harga. Selanjutnya, keseimbangan kurva AD dan AS. Ketika kurva AD dan AS bertemu, kita akan mendapatkan keseimbangan ekonomi. Titik pertemuan ini akan menunjukkan tingkat harga dan output yang optimal dalam perekonomian, di mana jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jika kurva AD bergeser ke kanan, misalnya karena peningkatan pengeluaran pemerintah, maka perekonomian akan mengalami peningkatan output dan harga. Sebaliknya, jika kurva AS bergeser ke kiri karena kenaikan biaya produksi, maka output akan menurun dan harga akan naik. Sampailah kita pada penghujung pembahasan kita pada kali ini. Permintaan dan penawaran agregatif merupakan konsep penting dalam ekonomi makro yang menggambarkan interaksi antara total barang dan jasa yang diminta dan ditawarkan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan agregatif menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, di mana penurunan harga akan meningkatkan permintaan karena efek kekayaan, suku bunga, dan neraca perdagangan. Di sisi lain, kurva permintaan agregatif menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, dengan kurva S jangka panjang yang miring ke atas karena perusahaan cenderung meningkatkan produksi saat harga naik. Sementara kurva S jangka panjang lebih vertikal, mencerminkan penawaran yang bergantung pada faktor produksi dan teknologi. Keseimbangan ekonomi tercapai ketika kurva dan AD bertemu. Keseimbangan ekonomi tercapai ketika kurva AD dan AS bertemu, yang menunjukkan titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Perubahan pada salah satu kurva seperti pergeseran AD karena kebijakan fiskal atau perubahan pada AS karena perubahan biaya produksi akan mempengaruhi output dan harga dalam perekonomian, sehingga keseimbangan ini dapat bergeser. Demikianlah pembahasan kita tentang permintaan dan penawaran agregatif, serta bagaimana keduanya berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian. Ingin tahu lebih dalam mengenai ekonomi makro? Yuk ikuti aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.